Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM L02124105, kelas A Ekotoksikologi perairan 2026. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait eh, judul jurnal yang saya angkat pada tugas pertemuan 8 dengan judul jurnalnya yaitu Uji LC 50 ekstrak akar tuba dan pengaruhnya terhadap status kesehatan ikan nila, yaitu Aerochromis niloticus. Dengan penulis jurnal ini yaitu Tanbiaskur et al. 2019 dengan sumber jurnal yaitu Journal of Aquaculture and Fish Health. Nah, langsung saja adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu terdapat masalah komersial transportasi ikan hidup. Nah, bias transportasi ikan hidup itu permintaannya tinggi. Konsumen menuntut ikan hidup demi kualitas rasa dan tekstur. Tetapi terjadi stres transportasi. Aktivitas metabolisme tinggi memicu stres dan kematian selama pengiriman yang juga menyebabkan risiko kimia sintetis. Nah, anestesi buatan meninggalkan residu berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan manusia. Nah, solusi botaninya itu potensi akar tuba atau Deris elliptica. Nah, akar tuba ini ramah lingkungan, merupakan bahan alami yang mudah terurai atau biodegradable. Nah, senyawa aktifnya itu dia memiliki senyawa aktif rotenon, memiliki sifat toksik yang dapat menurunkan metabolisme ikan, potensi sebagai anestesi. Nah, dengan ini eh, terdapat pertanyaan kritis, yaitu apa ambang batas aman toksisitas dan dampak fisiologisnya terhadap ikan nila dari akar tuba ini. Nah, untuk metode penelitiannya itu eh, menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL dengan alur eksperimen terkontrol dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, tahap 1 itu aklimatisasi dan persiapan di mana subjek uji yang digunakan merupakan benih ikan nila eh, berkisar 15 gram dengan habitat menggunakan akuarium volume 60 liter. Protokolnya itu adaptasi adaptasi 3 hari dan dipuasakan 24 jam sebelum dilakukan uji. Yang kedua itu tahap uji toksisitas letal dengan 5 konsentrasi yaitu 0, 0,001, 0,002, 0,003, dan 0,004 mili per liter. Jadi semua konsentrasinya itu menggunakan mili per liter dengan tujuan untuk menentukan ambang batas toksisitas dengan variasi konsentrasi ekstrak akar tuba. Nah, tahap 3 itu uji toksisitas letal 96 jam. Nah, di mana analisis probit itu menentukan nilai LC50, parameter fisiologisnya itu gambaran darah, eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit dengan kontrol lingkungan suhu dan pH diukur secara berkala. Nah, selanjutnya eh, dapat dilihat grafik yang telah saya tampilkan yaitu eh, di 0, mili per liter itu statusnya aman, tidak ditemukan kematian. Nah, untuk titik kritisnya itu LC 50 96 jam dengan konsentrasi 0,003 mili per liter mampu menyebabkan kematian 50% populasi. Kemudian untuk letal itu ada 0,004 mili per liter. Nah, kematiannya itu 100% kurang dari 48 jam. Jadi, uji toksisitas subletal itu mortalitas tertingginya 77,10% pada 0,0036 mili per liter. Nah, dampak hematologisnya itu menyebabkan jumlah eritrosit menurun, kadar hemoglobin anjlok, kemudian volume hematokrit menyusut. Nah, dengan indikasi paparan tidak hanya mematikan, tetapi secara signifikan merusak kondisi fisiologis internal ikan.
Nah, adapun pembahasannya yaitu mekanisme toksisitas asfiksia seluler oleh senyawa retenon. Jadi, hambatan respirasi seluler seluler itu senyawa retenon memblokir metabolisme energi yang menyebabkan ikan kehilangan kemampuan memanfaatkan oksigen secara optimal, yang kemudian menyebabkan kerusakan organ vital, kondisi hipoksia, dan stres fisiologis. Nah, kerusakan organ vital itu terjadi gagal organ sekunder pada jantung dan ginjal. Kemudian kondisi hipoksianya itu terjadi penurunan eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit yang merusak kapasitas darah mengikat dan mengangkut oksigen. Stres fisiologisnya itu ikan berenang tidak terkontrol, peningkatan frekuensi pernafasan, dan kehilangan keseimbangan. Dengan catatan, suhu dan pH air terpantau normal. Kematian 100% dipicu mutlak oleh toksisitas akar tuba. Nah, jadi kesimpulannya, batas presisi pemanfaatan akar tuba itu untuk zona hijau anestesi potensial itu kurang dari 0,003 mili per liter. Sedangkan zona merahnya atau sudah toksis dan letal itu besar atau sama dengan 0,003 mili per liter. Jadi, secara ringkasan eksklusifnya itu yang pertama, toksisitas signifikan. Ekstrak akar tuba memiliki toksisitas letal terhadap ikan nila dengan nilai mutlak LC50 itu di 96 di angka 0, LC50-nya itu 96 jam di angka 0,003 mili per liter. Nah, untuk kerusakan gandanya itu melewati batas konsentrasi memicu mortalitas drastis dan gangguan fisiologis internal akut, khususnya penurunan pengikatan oksigen dalam darah. Yang ketiga, rekomendasi operasional. Nah, pemanfaatannya itu sebagai anestesi alami adalah mungkin, namun wajib dipertahankan ketat di bawah ambang batas LC50. Jadi, sebenarnya akar tuba ini merupakan bahan anestesi yang eh, baik, namun harus di bawah ambang batas LC50. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.